Halo, pace bene? Masih di mea culpa? Eh, Wajah sedikit berminyak dan berkeringat. Ya, tapi karena ini bukan video kecantikan, maka mungkin tidak ada peraturan yang dilanggar. Hari ini kita mau berbicara sedikit tentang perbuatan baik. Ada satu keyakinan ini dari pengetahuan filosofis bahwa manusia tercipta baik. Manusia rindu untuk selalu terarah pada yang baik dalam dirinya. Ini di luar apakah orang Katolik, apakah dia agamanya, tapi manusia adalah ciptaan yang selalu terarah pada yang baik. Dan itu tampak salah satunya adalah dari kerinduannya untuk mengenal yang ilahi. Maka sekarang kita mau berbicara secara khusus dalam permenungan. Ya, ini sebuah permenungan, opini juga, refleksi. Untuk apa perbuatan baik yang kita buat? Ya, ada orang yang memberi. Seumpama ada satu pesta dan dia diundang, ada yang datang dengan tangan kosong. Ada yang datang dengan sedikit oleh-oleh, sebungkus jeruk, sekilo jeruk atau apel. Dan ada yang datang dengan tangan kosong tapi ada cek dengan sejumlah uang yang besar tapi tidak ditunjukkan kepada yang lain. Ada yang membawa oleh-oleh yang sebenarnya tidak cukup besar tapi dipamer sehingga dilihat orang. Kita dengan perbuatan baik kita mau apa? Apakah kita berbuat baik demi menambah kemuliaan yang ilahi? Mungkin itu membantu, tapi kemuliaan yang ilahi tidak tergantung pada perbuatan kita. Kalau suatu waktu kita tidak ada lagi, apakah berkurang kemuliaan yang ilahi? Tidak juga. Maka perbuatan baik kita untuk apa? Ini sebuah pertanyaan refleksif. Karena ini bisa menjadi bumerang juga untuk kita. Ada orang berbuat baik sampai dia merasa layak untuk lebih dicintai oleh yang ilahi. Itu termasuk kesombongan rohani. Karena perbuatan baikku, karena amalku, karena saya sudah banyak memberikan ke gereja, karena saya sudah berjasa besar ketika gereja ini dimulai, karena saya sudah, orang tuaku, ini tanah gereja ini dari keluarga kami, dan ada kesombongan rohani, sehingga saya merasa layak untuk mendapatkan perhatian yang lebih, cinta yang lebih, posisi yang lebih baik sedikit dari yang lain karena kebaikan yang sudah kubuat. Atau di sisi lain, kadang perbuatan baik kita malah menjadi alasan bagi kita untuk menghakimi orang. Saya berpuasa, kamu tidak, bagaimana mungkin? Kamu tidak berpuasa dan berpantang, ini masa prapaskah? Kamu harus buat, saya sudah buat. Itu bagian dari kesombongan rohani juga. Lalu menjadi pertanyaan, untuk apa semua perbuatan baik itu? Demi kebaikan kita juga. Kita tidak mungkin juga selalu senantiasa mengkhianati hakikat kita sebagai ciptaan yang baik. Kita memiliki kehendak bebas untuk memilih atau melakukan yang baik atau yang tidak baik. Tetapi kita selalu diupayakan baik oleh diri kita atau lingkungan kita untuk membuat yang baik. Katanya dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan level kita. Si janda itu yang hanya mampu memberikan satu logam kecil, itu persembahan pemberian yang jauh lebih bermakna daripada saya memberi 50 kepingan dari kelebihanku. Maka yang dituntut sebenarnya, terutama dalam semangat prapaskah yang akan kita yang kita nikmati, kita diminta untuk lebih menyangkal diri dalam semangat tobat, bukan dalam ketinggian hati, tapi dalam kerendahan. Dan kalaupun kita mungkin berbuat baik yang kita duga baik, kita menganggap itu sebagai oleh-oleh kita, pemberian yang bisa kita berikan sesuai kemampuan kita dalam pesta perjamuan yang nikmat. Semoga kita sanggup. Ini terinspirasi dari bacaan hari ini sebenarnya. Hari di-uploadnya video ini. Apa yang akan kami dapatkan? Kata Petrus. Saya sudah berbuat baik, kurang lebih begitu. Lalu dia yang sudah meninggalkan keluarganya, yang sudah meninggalkan segalanya demi aku, kata gurunya, akan mendapatkan sekarang juga balasannya.
Maka kalau kamu memberikan yang baik, akan dapat sesuatu yang baik. Mungkin tidak langsung terkabul, tetapi butuh proses. Tapi perbuatan baik tidak pernah mengecewakan. Perbuatan baik itu bisa berupa doa, tapa, penyangkalan diri kita, atau pemberian amal yang bisa kita buat. Hampir selalu saya katakan, kita dari segala kelemahan kita memberikan yang baik. Kita bukan sempurna, tapi punya kerinduan pada yang sempurna. Maka dalam segala kekurangan, ketidaksempurnaan kita, kecenderungan kita untuk terarah pada egoisme dan kelemahan, kiranya bukan menjadi halangan bagi kita untuk terus berusaha membuat yang baik. Semoga kita sanggup membuatnya ke orang-orang terdekat kita, di komunitas, di tetangga, di keluarga barangkali. Juga jangan lupa untuk berbuat baik bagi diri sendiri. Itu bukan egoisme, tetapi ungkapan rasa syukur atas segala pemberian yang sudah kita terima. Sebuah renungan singkat, personal sebenarnya, tetapi mungkin baik bila dibagikan. Semoga ada gunanya dan pace bene.